Jadi kalau dipusatkan segala macam, waktunya kan hari pertama masuk kerja nih. Menggerakkan masanya jadi berat ya. Iya, berat. Tiga, yang tahun ini, khusus tahun ini agak downgrade sedikit, kita melaksanakan latihan ringan, mengingatkan kepada semua pihak bahwa asisten beliau ini dari kemarin sudah di dan sebelum ini yang pemantauan arus tadi waktu arus mudik pun beliau di sini Pak sampai malam di alun-alun di kami itu di kapling-kapling Pak. Oh, di kapling-kapling. Jadi kami ke bagian Jateng 24 ini mulai dari sini sampai Semarang. Oh, sampai Semarang. Garisnya. Oh, lumayan. Jadi ini dan kabupaten-kabupaten juga. Ya, jadi bagian. Ya, sebenarnya alhamdulillah aman lah. Ada apa musibah gunungan itu lautnya juga pegunungan jadi ngerti apa namanya palung ya. Pasti. Kalau orang yang dialihkan itu bisa sampai tengah laut tetap di punggung bukit kan. Jadi jauh itu tetap ini. Tapi kan dia apal apa namanya alurnya. Kalau enggak apal ya masuk. Jadi mungkin teman-teman masih koordinasi dengan teman Bapak Sultan atau apa? Sekarang Sultan? pesan Bukan. OBD Ini apa namanya? Peta batimetri. oh iya Peta batimetri. Nggak tahu sih. Barangnya di bawah. Dia mesti lihat batimetrinya. Beda apa peta bawah lautnya. Yang betul-betul ada kira-kira akan pasti membayar itu ya. Batas selatan kan pernah boleran itu Pak. Boleran. Oh, tenggelam Pak, orang itu berbelas. Perangkainya malah lumayan ya, orangnya berbelas masuk kita. Karena ada Mbak Selatan, pernah nyoba Pak di Laut Selatan? Apanya? Naik perahu. Mari Pak, teman-teman saya Dimis. Woi. Karena pagi biar kaki udah mengingatkan, ombak 4 meter. Saya tanya ajudannya pagi dan sore udah telepon saya. Pak Leda udah jadi Pak. Jadi keliling Indonesia tapi kalau ada bencana jawabnya. Ya. Jangan keliling Indonesia kemana-mana kalau ada bencana ya. Makanya kalau Pak, kapan datang lagi? Bener, mau saya datang. Kalau nggak jadi Pak, nggak jadi Pak. Kalau saya datang berarti Ada bencana. Iya lagi duduk-duduk santai gitu ya. Masih ada gempa berapa? Setelah itu sampai 500-an ya katanya. ya, nah.
menimbulkan efek resiko yang kemudian kita harus tahu. Kalau kemudian kita sudah tahu, kemudian kita paham resikonya apa, lalu kita harus menyikapinya dengan sebuah rencana seperti apa. Rencananya pada daerah yang tsunami atau gempa, maka berbeda dengan daerah-daerah yang banjir dan ancaman bencana lainnya seperti longsor gitu ya, kebakaran dan lain sebagainya. Lalu bikin rencananya apa? Rencana dari yang paling simpel, rencana keluarga. Dari masing-masing keluarga tahu kemudian ini nanti kalau misalnya terjadi banjir di rumah kita harus ngapain gitu ya. Kita punya rencananya. Kalau terjadi gempa berpotensi tsunami, kita ngapain rencananya? Ada rencana kontingensi. Jangan sampai rencana kontingensi ini dipahami sebagai sebuah rencana pemerintah saja. Tidak. Bahkan sampai level keluarga kita harus punya rencana. Ini kalau terjadi banjir rumah kita, maka kita harus mengamankan diri seperti apa? Oh, bersama warga maka mengamankan diri pada sebuah lapangan yang berada di ketinggian gitu ya. Maka kemudian itu rencana itu kemudian disampaikan kepada seluruh keluarga kita untuk bisa melakukan ini. Atau Mas, ini nanti kalau kemudian terjadi banjir, semua barang-barang berharga kita, surat-surat berharga semua jadi tas. Itu namanya tas siaga. Di situ ada baju, ada minuman, ada kemudian surat berharga kita gitu ya, dan lain-lain, termasuk obat-obat Bapak ada di situ. Jadi kalau ada apa-apa, selamatkan diri lebih penting, tarik tas siaganya untuk segera mengungsi gitu ya. Nah, ada rencana-rencana itu sampai kepada rencana lingkungan. Rencana lingkungan kayak apa? Ada kalau terjadi bencana maka siapa yang melakukan evakuasi, siapa yang membuka dapur umum, sampai rencana yang lebih tinggi lagi sampai di pemerintah daerah kabupaten punya rencana kontingensi. Rencana kalau terjadi bencana atau kejadian sesuatu maka kita akan melakukan pembagian tugas seperti apa. Lalu kemudian berikutnya kalau sudah tahu rencananya maka kemudian kita investasi. Berada di daerah rumah padat penduduk butuh apa? Ya mungkin kalau nggak ada kebakaran ini biar nggak cepat besar gimana? Kita butuh APAR, alat pemadam api ringan. Kalau kita berada di daerah rawan banjir, kita bikin tanggul depannya, itu investasi walaupun sedikit tapi ada investasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen siap untuk bersama.